Halo guys semua, selamat datang di Iksan IT Channel. Oke guys, di video kali ini kita akan mereview performa yang masih cukup ganas ya menurut gua untuk HP Asus Zenfone Max M2 ya. Ini Max M2 aja, ini bukan Max M2 Pro, tapi ini Max M2 yang dimana itu chipsetnya sedikit lebih rendah dari Max M2 Pro, yaitu dengan menggunakan chipset Snapdragon 632 cuy ya. Dan kalau nggak salah juga ini digadang-gadang Snapdragon HP dengan Snapdragon 632 pertama juga sih kalau nggak salah ya. Ya seperti yang kalian lihat, ini HP udah cukup jadul ya, cukup tua. Ini HP 2020 gue lupa kalau nggak salah ya, sekitaran segitu. Intinya ini udah mau ke 6 tahun cuy ya. Sebelumnya gue udah pernah buat review tentang HP ini, tapi menurut gue itu kita nggak review performanya secara dalam ya. Dan di video kali ini gue akan review performanya secara dalam cuy. HP ini sih sebenarnya udah nggak standar, ini udah bukan ROM bawaannya lagi, karena mengingat HP ini tuh cuman support sampai Android 9 ya, Android Pie. Gue membutuhkan ROM yang ringan, tetapi untuk jangka kehidupannya itu masih lama cuy ya. Jadi gue menemukan sweet spot Androidnya yaitu Android 11 cuy, karena jelas Android 11 itu ringan dan jangka waktunya itu sebenarnya masih cukup lama ya, mengingat aplikasi-aplikasi itu sekarang minimal banget di Android 7 ataupun Android 9 gitu guys ya. Nah, karena Android 9 ini udah mati ya, menurut gue udah mati, udah banyak aplikasi yang nggak support ataupun service Google yang nggak support ya. Jadi mau nggak mau gue upgrade ke Android 11 ya. Kenapa nggak Android terbaru bang ya? Kenapa nggak Android 15, 16, 18 ya? Karena menurut gue ya itu memang bener sih, kalau kita upgrade ke Android yang kayak gitu mungkin jangka waktu hidupnya lebih lama ya guys, lebih panjang ya. Tetapi guys, semakin tinggi Android itu semakin berat performa HP-nya ya. Apalagi ini RAM-nya 3 GB, prosesornya Snapdragon 632 ya, yang mana ini udah cukup tua, dan internal storage-nya itu hanya 32 GB cuy. Tanpa banyak berbasa-basi, jadi langsung saja di sini kita menggunakan ROM Nusantara guys ya. Ini guys ya, bisa kalian lihat di sini gue menggunakan ROM Nusantara. Nah, ini Nusantara Project versi 2.8, codename Ranggalawe cuy ya, dan ini build-nya unofficial. Nah, ini Asus X01AD cuy. Nah, ini guys ya, ini ROM Nusantara R11 version ya, 2.8 tadi, dan ini Androidnya Android 11 cuy, dengan security patch-nya itu terakhir di 2021 cuy ya. Di sini ini gua akan menunjukkan performa mentah ya, atau raw performance dari si prosesornya serta ROM yang bener-bener sangat-sangat ringan ya untuk gaming. Jadi di sini murni ya, gue cuman menunjukkan performa mentahnya aja. Gue nggak ada overclock sama sekali. Mungkin next video kita bakal buat overclocknya. Ini bisa kalian lihat. Untuk CPU-nya itu cluster 0 sampai cluster 7 itu masih sangat-sangat kecil ya runningnya. Jadi ini benar-benar standar banget. Jadi kalau kalian lihat running service, lihat nih guys. Buset, ini benar-benar ringan guys ya. Ini benar-benar yang penting guys ya, yaitu setting. Nih kan kita lagi buka setting. Ada yang lain-lain ya, Google Play Service dan Android Keyboard guys ya, cuma seperti itu cuy. Jadi menurut gua ROM ini ROM yang sangat wajib dan sangat layak kalian gunakan kalau kalian masih mau pakai HP ini dengan lancar ya. Jadi menurut gua untuk Nusantara ini wajib lah. Sebenarnya banyak guys ya ROM-ROM di luar sana, kayak kalian bisa pakai X Launcher, CR Droid ataupun Havok ya, Pixel Experience. Banyak guys, tapi menurut gua yang bener-bener ringan itu Nusantara ini cuy ya. Jadi balik lagi ke kalian nih, kalian prefernya HP ini mau dipakai gimana nih, mau harian kah atau khusus gaming atau ya banyak macam-macam ya, ataupun multitasking. Karena menurut gua Nusantara ini mau kalian pakai multitasking harian atau apapun bener-bener ringan banget cuy, seriusan ini ringan banget cuy. Oke, jadi tanpa banyak basa-basi langsung aja. Di sini gua jujur udah install beberapa games ya untuk kita tes, dan gua cuman root ya, root, ingat guys, gue cuman ngerut tapi gue nggak ada overclock sedikit pun ya. Ini kalian bisa lihat modul gue, ini cuman ada Busi Box, Magis High, Riru sama Systemless Host ya. Udah itu doang cuy, gue nggak ada overclock sama sekali. Seperti yang kalian lihat tadi di CPU kita, ini runningnya cukup kecil ya, megahertznya. Jadi ini kita kasih performa mentahnya dari si ROM ini beserta chipset Snapdragon 632 ini cuy.
Langsung saja tanpa banyak basa-basi, kita ke game pertama guys, yaitu eFootball. Oke, let's go. Oke guys, kita sudah berada di halaman depan eFootball dan jujur aja di sini kita nggak akan sayang-sayang guys ya dengan HP ini, karena kita akan bejek performanya secara terus-menerus cuy ya. Untuk si Asus Max M2, ingat guys, ini sekali lagi Max M2 guys, bukan Max M2 Pro, karena itu lumayan kentara ya untuk perbedaan performanya. Jadi ini 632 guys ya, ingat sekali lagi ini 632 guys, Snap 632 gitu ya. Oke, sebelum itu gue hidupin gaming mode. Oh, udah hidup ya, udah hidup. Dan sekarang guys, kita masuk ke grafis ya. Di sini kita akan nyoba nggak yang tinggi guys ya, karena gue udah yakin yang tinggi ini pasti nggak bisa. Tapi kita coba yang standar terlebih dahulu guys ya. Nah, kita permain grafis standar 60 fps guys ya, karena yang tinggi itu menurut gue pasti nge-lag cuy, apalagi yang tinggi ini kita harus download lagi guys ya. Oke, langsung saja kita mulai. Ini AC Milan melawan Venezuela coy, buset. Oke, ini untuk standar 60 fps tadi, ini kita dapat di idle-nya itu sekitar 20-an cuy ya. Gelo guys ya. Nah, tapi saat scene ini dia drop banget FPS-nya guys ya, turun ke 9 10 gitu cuy. Tapi saat main agak oke lah ya. Tapi ini jujur guys, untuk grafis standar menurut gua nggak oke banget. Mungkin kalau kalian seru-seruan sama temen ya boleh lah ya. Tapi kalau kalian serius ini enggak lah guys, karena ini lumayan nge-lag ya. Karena FPS-nya itu di bawah 30 cuy. Oke guys, bisa kalian lihat untuk grafis standar itu dia cuman mampu di 25, 27, 24 gitu lah ya. Dia nggak bisa berjalan lancar di atas 30 ya, dan menurut gue jujur nggak banget sih guys kalau kalian bener-bener main di HP ini ya, karena cukup nge-lag lah ya menurut gue ya. Karena menurut gue ya sweet spotnya itu minimal 30 gitu ya. Oke guys, sekarang kita akan ganti ke grafis yang paling terendah ya, memprioritaskan main gitu ya. Jadi ini benar-benar settingan paling rendahnya. Ini kalian bisa lihat guys ya, ini langsung mentok 60 cuy, buset. Ini langsung smooth ya, karena ya wajar. Ini grafis yang paling rendah guys. Dan lihat guys, di grafis paling rata kiri kita di atas 30, di atas 50 guys ya. Menurut gue ini oke banget coy. Jujur ini oke banget coy. FPS-nya cukup stabil ya, berada di atas 30. Ini udah bener-bener nyaman. Untuk eFootball ini dengan grafis rata kiri cukup oke ya, jujur cukup oke. Ini kalian mau compare juga push divisi ya, menurut gue ini masih oke banget. Gue nggak ada nge-lag tadi sama sekali. Dan nah, jadi untuk eFootball rata kiri ini cukup oke. Tadi kita dapat FPS sekitar 40-50an, walaupun dia nggak mentok 60 ya. Karena wajar itu, karena mengingat ini belum di overclock guys ya. Nah, kalian bisa lihat ini cluster 0 sampai cluster 7 itu belum mentok di 1800. Nah, dia ke 1800 itu masih apa ya, masih lompat-lompat gitu cuy ya. Jadi ya wajar. Oke guys, game selanjutnya adalah game favorit
player di Indonesia guys ya, yaitu Mobile Legend ya. Gue jujur nggak main Mobile Legend cuy ya. Jadi di sini kita cuman pure ngetes speknya aja nih gitu ya. Apakah Snap 632 ini masih mampu? Dan kita bakal lihat. Anjir ini di lobby nge-lag banget cok. Di sini untuk Mobile Legend kita bakal coba lihat grafiknya ya. Nah ini grafiknya Mobile Legend kita coba rata kanan aja sih, karena Mobile Legend ini harusnya ringan ya. Harusnya game MOBA ringan coy ya. Ini kita on semua, kecuali color blind ini kita nggak off onin ya. Oke kita masuk ke ini ke room, langsung aja kita start game. Dan kita bakal lihat guys untuk settingan rata kanan apakah saat war bakal nge-lag ya. Kita bakal lihat. Anjir 60 dong. No. Nih guys. Ini FPS-nya nih ya. Ini rata kanan cuy. Rata kanan untuk HP ini ya. Ini udah rata kanan lain maksudnya. Nah ini sekalian lihat guys ya. Ini mapnya high. Modelnya harusnya ada high juga sih. Cuman HP ini udah nggak sanggup ya. Ini standar, efek quality-nya high. Gue hidupin shadow nih. Ini shadow harusnya berat sih. Shadow sama outline ya. Ryan Litzel. Jadi untuk ML menurut gua tanpa overclock oke banget ya, aman banget ini. Kita dapat FPS nggak tahu deh average-nya berapa, kita coba cek. Oke untuk Mobile Legend ini average-nya 46, max-nya ya 60 ya, karena refresh rate-nya mentok di 60. Untuk average-nya ini 46 sih menurut gua nih cukup approve ya, dan smooth-nya di 71 ya. Oke, yang intinya di Mobile Legends ini bener-bener menurut gua oke banget lah ya, karena max-nya bisa 60, average-nya 46 dan smooth-nya di 71 cuy. Oke guys, untuk PUBG Mobile ya, ini PUBG Mobile, dan jujur gua udah lama nggak main PUBG Mobile guys. Jadi gua sedikit terkejut ya, karena gua dapetin grafik super smooth guys ya. Anjir, gue baru tahu cok, karena dulu terakhir itu di smooth ya, smooth balance, sama ini ada HD coy. Cuma oke guys, kita udah berada di PUBG. Menurut gue PUBG ini standar benchmark juga sih untuk HP-HP gaming sekarang ya, ataupun HP-HP standar lah ya. Karena kalau udah sanggup main PUBG itu harusnya berselancar di media sosial juga aman-aman ya guys. Oke ya, ini gue main di super smooth, sekali lagi super smooth high. Yang gua salut ya dari HP-HP jadul, gaming jadul ya bisa kita bilang, itu lihat guys, kalian lihat nggak guys? Gyronya itu gyronya hardware loh guys, buset, itu udah mungkin zaman sekarang tuh udah kayak emas ya kalau HP udah pakai gyro hardware. Ryan Litzel. Oke ya, ini untuk super smooth ya. Untuk super smooth ini oke banget sih menurut gua. Sekarang kita coba ke grafis yang lebih tinggi guys, yaitu balance medium ya.
Nah, balance medium cuy. Oke, ini FPS-nya langsung turun ya ke 25. Oke, untuk balance medium ini dia langsung drop ke 25 ya. Nah, ini 25, 26. Ya, menurut gua sih jujur ini nggak nyaman sih guys. Kalau kalian compare ya. Oke ya. Untuk PUBG sih oke banget nih cuy, menurut gue udah sabi ya. Kayak kalau kita overclock sedikit nih bisa tembus 60 ya. Oke, kita coba cek. Ini by the way gue bener-bener settingan default ya. Nih lihat nih guys, prosesornya jalan 600-an ya di little clusternya, dan di big clusternya itu 1400 cuy ya. Nah, ini belum kita overclock sama sekali. Jadi menurut gue harusnya nih udah sabi banget ya. Nah, untuk PUBG ini yang terakhir ya, ini balance itu kita dapat average di 25, yang di super smooth kita dapat di 30 fps ya. Ini oke lah menurut gua. Mengingat ini prosesor tua ya, dan udah kita custom ROM. Mungkin kalau di ROM standar dia bisa lebih ringan karena Android 9, tetapi yang pasti dia udah banyak yang nggak support guys ya, aplikasi-aplikasi zaman sekarang. Jadi menurut gua nggak worth it kalau kalian pakai Android 9 ya. Oke guys, jadi gua langsung saja skip ya, karena kebetulan gua nggak bisa buat videonya terlalu detail ya, karena memori HP gue ini udah mau penuh cuy ya, jadi gua nggak bisa record terlalu banyak ya. Jadi gue juga belum sempat untuk beres-beres ya, rapiin. Mungkin nanti aja, ntar next setelah buat video ini. Jadi intinya guys, gua udah mencoba overclock ya seperti janji gua, yaitu ke 1800 MHz guys. Jadi kan kita kemarin itu tes gamenya itu dengan settingan standar, dan sekarang gua udah overclock, dan jujur ini nggak terlalu berpengaruh guys ya menurut gua ya. Jadi di sini bisa kalian lihat guys ya, kalian bisa lihat sendiri. Gua ada record FPS, ini real ya, record. Nah, selanjutnya guys, gua overclock nih. Tadinya kan itu prosesor kita itu mampu larinya itu sekitar 16 ya, 16 atau 15 gue lupa dah. Dan GPU-nya itu di 650 ya. Nah, ini kita udah overclock. Gua udah overclock, udah swap RAM ya. Habis itu udah gua dex to out juga. Jadi biar intinya lebih ngebut lah ya semuanya, kita setting. Dan ini kalian bisa lihat. Ini kalian bisa lihat ya untuk RAM-nya, dan untuk si GPU ini di 725 MHz ya. Ini udah mentok rata kanan overclocknya. Lalu si prosesornya ini di little cluster ya, ini little cluster ini udah mentok ya 1804 MHz. Di big clusternya juga udah mentok 1804 MHz guys. Intinya ini udah overclock mentoknya lah ya. Mungkin bisa lebih tinggi lagi, tapi gua nggak menyarankan karena HP ini lumayan krusial ya membandingkan dengan laptop ataupun PC. Itu kalau kita overclock masih ada fan-nya guys ya, jadi masih cukup mumpuni lah untuk kita overclock. Kecuali HP ya, HP ini nggak ada fan coy, jadi berbahaya ya kalau terus-terusan dipakai panas-panas. Nah gitu ya. Intinya udah gua overclock lah di HP, overclock dengan tanda kutip aman buat harian guys ya. Lalu kita balik ke FPS record, ini kalian bisa lihat coy ya, Mobile Legends coy. Ini yang tadinya itu 46 guys, sekarang jadi 55 coy. Ini average-nya ya, 55 ini bener-bener smooth banget coy. Ini rata kanan gua main. Ini gua settingannya rata kanan serius, dan bener-bener smooth ya. Dan untuk PUBG ini PUBG dengan eFootball guys ya, gua rada-rada heran ya. Ini nggak ada perbedaan coy, jujur aja nih, nggak ada perbedaan ya. Gua overclock. Nah, ini settingan balance medium kita dapat di
average-nya itu 25,4, minimalnya 21, dan max-nya itu 30 cuy ya. Ini balance medium ya, gue jujur aja ini nggak ada perbedaan sama sekali cok. Nah, ini dan ini guys ya. Nah, ini sebelum overclock nih, dan ini sesudah. Ya, yang naiknya itu cuman di max FPS-nya aja cuy ya, kalian bisa lihat nih. Jadi jujur menurut gue untuk PUBG balance-nya ini nggak ada beda ya. Nah, ini untuk PUBG settingan super smooth high ya. Dan ini untuk settingan yang udah kita overclock. Ini sebelum overclock nih. 30,2 fps, minimalnya 229 dan max-nya 36 ya. Nah, lalu gua overclock jadilah seperti ini coy. Naiknya cuma 0,2 fps ya. Minimalnya itu, minimal fps-nya naik 2 fps cuy. Jadi jujur menurut gua PUBG nggak terlalu ya berpengaruh lah saat kita main ya. Intinya sih PUBG kalau kalian have fun ataupun kalian cuman mode apa PUBG mode TDM ya itu oke lah. Kalau mode TDM gue yakin pasti lancar lah ya. Oke, selanjutnya itu eFootball cuy ya. eFootball di sini gue ada dua settingan juga, yaitu seperti biasa ya. Settingan standar dengan settingan lowest ya, dengan settingan terendah. Di sini yang pertama itu gue main di settingan standar 60 fps. Kita dapat 26,1, 16 dan 39 ya. Nah, ini untuk eFootball dia lumayan lah ya, naik 2 fps cuy ya. 2 fps ini ya oke lah ya, max-nya naik, minimalnya juga naik lah ya. Nah, ini untuk eFootball settingan standar 60 fps, dia naik 2 fps ya, dari 24 ke 26 ya. Ya not bad lah ya, walaupun nge-lag ya, dia tetap nge-lag lah ya. Tapi kalau di lowest sebelum overclock itu kita dapat di 43,1 dan minimalnya itu 34,3 dan maxnya 47 ya. 47, 34, 43 guys ya. Nah, ini 47 ini berapa tadi ya? Oh, ininya sama guys ya. Average-nya sama. Average-nya jujur sama guys. Yang membedakan itu cuman max FPS-nya ya. Ini dari yang tadinya sebelum overclock itu di 47, sekarang naiknya ke 57 cuy. Tapi jujur untuk eFootball tanpa overclock sebenarnya juga masih oke banget lah, kalian main masih bisa guys ya. Karena 40 fps itu bisa dikategorikan lancar lah gitu ya. Nah, yang bakal kita tes yaitu satu guys ya. Jadi gue mau kasih sedikit cuplikan ya. Sebelum gue overclock, itu HP ini main Delta Force itu lumayan ngos-ngosan coy. Lumayan berat ya. Bukan lumayan lah, malah berat banget guys memang. Ryan Litzel. Stuttering, patah-patah gitu ya, load teksturnya lambat. Dan sekarang gue jujur juga nih, gue belum pernah main Delta Force sesudah di overclock ya, karena kemarin itu nggak sempat gitu. Oke guys, gue udah berada di gamenya nih guys, dan jujur coy, jujur ya, gelo ini, oh ini respon banget sih gironya cuy. Dan kalian lihat guys, what the hell? Bentar guys ya, gue kayak susah ada main sambil gini ya. Oke, ini kita ke grafis. Ini ke grafis. Kita main di settingan smooth medium ya. Grafiknya vivid. Ininya kita no ya, anti aliasing no semua cuy.
Oke, seperti itu. Dan wow, gila coy, ini masih narik Delta Force loh. Walaupun ya ini FPS-nya, ini gua nggak bisa nampilin FPS ya, nggak tahu kenapa kalau main Delta Force ini FPS-nya selalu ngilang coy. Jadi ya kita main tanpa FPS. Jadi ini menurut gua sekitar 30-an FPS lah ya, kurang lebih. Anjir, tiba-tiba di depan, Cok. Ini kalian bisa lihat guys ya, ini betapa chaosnya mode ini cuy ya. Dan HP ini nggak ada kendala sama sekali cuy. Gironya respon ya. Gameplaynya juga respon. Oke guys ya, dan begitulah untuk pengujian HP ini kali ini guys ya. Dan jujur ini masih cukup ngangkat sih performanya ya. Prosesor ini masih cukup kuat sih menurut gua. Tapi harus wajib di overclock ya, overclock dan custom ROM ya. Karena kalau kalian menggunakan OS standar sebenarnya bisa lebih lancar ya Android 9 gitu. Tapi jujur aja Android 9 udah kebanyakan support. Jadi mau nggak mau kalian harus upgrade ke Android yang terbaru. Which is Android 11 itu ya sweet spotnya lah ya. Kalian nggak bakal nemuin aplikasi yang nggak support atau segala macem ya. Dan untuk game ini menurut gua selektif guys ya. Nggak semua game dia oke gitu. Kayak PUBG. Kalau kalian serius ya, ini kita ngomong mode serius. Kalian kok serius di PUBG, di Delta Force, mungkin HP ini nggak bisa. Tapi kalau kalian cuman untuk have fun, mau kalian main apa ya, Roblox, mau kalian main eFootball ya, Mobile Legend terutama itu bener-bener gacor banget ya Mobile Legend. Rata kanan itu di lock pokoknya guys ya, di atas 50 lah kalau kalian overclock ya. Tapi kalau kalian nggak overclock itu dia bisa turun ke 40-an guys ya, yang dimana menurut gua kalau kalian lagi war rame itu rawan turun ke 30 ya. Dan yang lebih mengejutkannya guys, kalian tahu nggak, gue jujur dari awal ngetes sampai sekarang itu nggak ada pakai yang namanya fan ya. Gue nggak ada pakai cooler, dan ini HP-nya jujur udah panas banget cuy. Karena overclock tadi ya, karena sebelum gue nggak ada overclock itu normal-normal aja suhunya, dan sekarang udah lumayan panas. Karena ini udah di overclock cuy. Ini kalian bisa lihat nih suhunya ya, 44 Celcius. Kan kemarin itu kita tes sebelum overclock dia ketahan ya di 38, 39 ya. Ini sampai 44 Celcius cuy. Mungkin kalau kalian pakai cooler ini lebih gacor lagi ya. Main Delta Force seperti tadi itu bisa cukup lancar ya. Nggak ada problem. Main PUBG mungkin juga bisa lancar banget. Tapi di sini gua nggak ada pakai fan karena gua memang bener-bener mau ngetes raw performance dari si prosesornya aja gitu ya. Oke guys, ini gua udah nggak bisa berlama-lama lagi dan sorry banget. Ini gue nggak bohong ya, ini gue udah record sekitar 21 menit dan hanya bisa record itu sampai 27 menit ya, berarti sisa 6 menit cuy. Karena jujur ini HP untuk record ini udah full ya memorinya, jadi gue nggak bisa record lama-lama, harus banyak yang gue potong-potong. Intinya seperti itu guys ya. Jujur untuk HP ini masih oke banget, performanya itu masih jos. Tapi wajib ya kalian overclock dan custom ROM dan berbagai hal lah ya, wajib di tuning lah. Karena kalau kalian benar-benar manfaatin performa aslinya tanpa custom ROM itu menurut gue udah sedikit ketinggalan zaman ya. Oke, mungkin segini aja videonya. Kalau kalian suka boleh di like, comment, dan subscribe. Dan mudah-mudahan ya kalau gue ada rezeki ntar kita bakal cari HP jadul lain ya, yang bisa dioprek-oprek lagi gitu. Mudah-mudahan kita nemu barang yang pas dan gue bakal update terus perkembangannya ke depan guys, oke? So segini videonya, jangan lupa untuk di like, comment, share, subscribe. Ketemu lagi di video-video selanjutnya guys. Bye bye.